Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian semuanya, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Bagi para sahabat juga yang belum pada datang atau karena cuaca atau karena sakit atau apapun namanya, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Semoga syukur kita juga adalah syukur para sahabat yang tidak datang. Dan kita berdoa juga kepada Allah Ta'ala, semoga doa-doa kita disamakan dengan mereka, sahabat kita yang tidak datang. Syukur kita juga seperti itu, karena Allah memberikan usia dan menunjuk kita untuk masuk ke dalam khalaqal dzikir. Alhamdulillah, para sahabat sekalian, tadi kita dengarkan sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Syekh Imam Al-Ghazali begitu sangat teliti dan sangat mendetail keadaan-keadaan atau orang-orang, keadaannya masing-masing hidup di dunia atau di dalam perjalanannya, dan beliau memberikan jalan atau tata cara, saran-saran, lalu tuntunan untuk bagaimana cara menyingkirkan syahwat kita. Sudah banyak kita mengaji tentang syahwat ini. Mari kita lihat dari sudut yang kita rasakan di dalam perjalanan kehidupan dan rata-rata dirasakan oleh seluruh manusia. Judul syahwat ini adalah menggelora di dalam hati manusia. Maka segala persiapan untuk pensucian diri agar syahwat ini tidak menggelora dan kita mendapat hidayah, tercahayakan oleh nurullah, maka diberikannya jalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ilmu syariat. Di dalamnya penuh dengan keterangan dan anjuran. Nah, tinggal dijalankannya oleh kita, bukan hanya untuk dibicarakan dan bukan hanya untuk pengetahuan biasa. Disebutkan tadi di dalam kitab itu, orang-orang yang pandai riyadah, memperketat keadaan riyadahnya. Karena dua keadaan manusia, zahiran dan batinan, dan dilengkapi oleh jawarih atau indriawi. Semua jawarih ini terkait dengan sifat-sifat an-nafs yang akan mempengaruhi kehidupan kita selama kita hidup di atas dunia ini. Kita banyak memandang di alam semesta ini. Lalu mulai hati terpengaruh dari pandangan kita. Apapun di setiap perjalanan. Termasuk kita berputra, berkeluarga, berkeinginan apapun. Semua diawali dengan seperti minggu yang lalu, beberapa bulan lalu saya juga bercerita tentang ini, adalah dari bergeraknya syahwat dalam bentuk sebuah keinginan. Begitu juga yang terdengar, yang tidak sesuai dengan syahwat dan keinginan kita, maka hati kita menolak. Maka hati kita terasa oleh badaniah kita, terasa oleh hati kita,
lalu menyebar ke seluruh tubuh, sebuah ketidaknyamanan yang dirasakan karena sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita, syahwat kita. Di dalam setiap orang, kadar itu berbeda-beda. Termasuk keinginannya juga berbeda-beda. Dan sudah barang tentu, rasa kita berbeda-beda dan keadaan setiap manusia tidak ada yang sama. Itulah dia kemahakayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu keadaan, Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tetapi di satu sisi, manusia dengan gelora syahwatnya bergerak. Yang rata-rata terbajak di atas dunia ini, bergerak keinginannya dari kecil, berangkat ke remaja, akil balik, dan terus bergerak ke arah kedewasaan. Yang ada di permukaan hati paling depan itu adalah hibbud dunya. Laki-laki melihat perempuan suka, perempuan melihat laki-laki suka. Yang tidak suka, dia mencela. Ini semua syahwat, kejahatan. Dia lihat dari jauh, oh kulihat itu seorang perempuan. Atau laki-laki perempuan melihat, oh itu di depan ada seorang laki-laki, tapi aku belum lihat wajahnya. Sepertinya posturnya aku menyukainya. Begitu juga bahasanya laki-laki melihat lawan jenisnya. Begitu dilihat, orang itu yang dimaksud tadi, yang diperhatikan tadi, tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Ini yang ada di permukaan hati manusia, berupa condong terhadap isi dunia ini. Lalu hati berkata, entah yang laki-laki, entah yang perempuan, oh jelek. Sahabat sekalian, satu tahap dari sebuah pandangan yang paling pendek saja, engkau tidak sadar telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ciptaannya. Engkau menyebutnya buruk dia, karena tidak sama dengan yang diangan-angankan di dalam hati, yang ada di permukaan. Termasuk yang kalau itu indah, menurut laki-laki atau menurut perempuan. Ini saya mengambil wujud makhluk saja, manusia. Terhadap sebuah persoalan tentang pandangan. Oh bagus, oh cantik. Dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilihatnya adalah menyenangkan. Dia lupa terhadap apa kesenangan badaniah kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga engkau menilainya itu sebuah keindahan. Apapun yang dilihat oleh kita. Semua keadaan ini yang dilihat tadi, yang buruk atau yang baik, mengandung kekufuran. Karena dia saat dilihat baik, tidak bersyukur kepada Sang Pencipta. Yang buruk engkau malah menghinanya. Menghina ciptaan. Ini baru salah satu persoalan. Baik, apa gerangan persoalan yang lain? Adalah keinginan-keinginan tentang kesenangan, hibbud dunya, condongnya kita kecintaan terhadap isi dunia, tidak sadar kalau kita telah menuhankan yang lain. Tauhid menjadi gelap. Tauhid menjadi menjauh. Padahal di dalam syariat, di awal-awal perkataan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah. Dihapus dari dalam hati kita. Terhapus oleh syahwat yang menggelora. Ini sebuah ketidaksadaran. Padahal orang itu sholat. Saat tahiyat dia baca. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dia baca. Tetapi seperti Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi. Hanya lisannya saja. Dia tidak menyertakan hatinya. Berarti dia hanya bermain lahiriah, zahiran saja. Tetapi pikirannya kemana-mana. Hatinya tidak taqarrub ilallah. Ini satu sisi, satu keadaan, satu kelas. Kelas inilah yang paling banyak di atas dunia ini. Mungkin bisa termasuk kita. Maka di malam hari ini dengan mendengar kitab Ihya Ulumuddin tadi dibacakan oleh Syekh Jordani Salam, maka kita jadikan ini sebuah peringatan. Ada riyadah dan ada mujahadah. Di dalam saum atau puasa, al-saum li wa'ana zibihi, kata Allah Ta'ala. Puasa mah nuboga kaula, kepunyaanku. Tidak ada makhluk yang bisa menilai berpuasa pahalanya seperti apa. Sekalipun dihimpun makhluk-makhluk ciptaan, tidak bisa. Apa gerangan isi di dalam puasa? Puasa adalah malamat, penolakan-penolakan. Padahal dibebaskan di siang hari, tetapi dilarang, diharamkan. Berarti ada riyadah, ada mujahadah. Menolak berbagai macam keinginan, termasuk yang saya katakan tadi dari indriawi. Yang terlihat menyenangkan tadi. Oh ini tapi dilarang oleh agama. Maka segera kembalikan zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengganti syahwat yang menggelora tadi, ditepis kedudukannya, dihunjamkan ke dalam hati, ingat kepada Allah. Di dalam tarekoh kita, zikir darb atau zikir yang dibunyikan, bi'al jahr, Allah dihantamkan ke dalam, bukan kerasnya yang dipentingkan, tetapi hunjamannya. Agar semua tersingkir berbagai macam syahwat-syahwat. Terganti, terbersihkan dengan zikrullah. Maka saat itulah Allah hibahkan cahaya. Karena kita mengingatnya. Dan Allah turunkan ilmu pengetahuan. Di dalam keberpuasaan ini, seluruh keberpantangan bukan hanya pantangan zahiran. Tidak. Daya fikir kita kendalikan. Kalau mengingat yang tidak baik, atau berupa kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh agama, kembalikan kepada zikrullah. Keinginan badaniyah berupa lapar harus ditahan karena belum waktunya yang telah ditentukan untuk berbuka puasa. Seperti itu. Riyadah diperketat, mujahadah diperhatikan dan dijalankan. Sahabat sekalian, gerakan-gerakan zahiran ini, bila tidak mengerti, seolah-olah kita sudah menjadi orang yang pandai beribadat. Padahal tidak membekas di dalam hati. Tidak menghilangkan berbagai macam kegundahan-kegundahan. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dengan banyak berzikir, maka hati menjadi tenang. Mengapa menjadi tenang? Karena tersingkir berbagai macam-macam kemelut yang ada di dalam pikiran kita, yang terasa menghunjam di dalam dada kita, berupa ketidaknyamanan.
Obatnya tidak ada lagi. Taqarrub ilallah. Maka di minggu yang lalu saya berbicara tentang sir, bagaimana mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat peribadatan kita bertambah mendekat dan mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbagai macam rahasia keindahan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam latifatus sirri. Nanti ada latifatul khafi dan akhfa yang tertinggi. Akhfa yang tertinggi. Oh Syekh katanya kan 7, katanya ada nafsi atau latifatul nafsi dan tiqah dan kullu jasad. Itu anasir yang 2. Yang tertinggi itu akhfa. Karena dia sudah tersingkir hal-hal yang lain. Di sanalah ada kefanaan. Di sana ada peleburan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah ada ketidakpedulian tentang isi dunia ini, terkecuali tadi seperti yang diperhatikan kita mendengar dari kitab Ihya Ulumuddin, terkecuali untuk kehidupan kita. Bagaimana pandangan yang saya katakan tadi? Kebanyakan manusia sudah banyak juga hartanya, tidak bersyukur, dan an-nafs tadi, syahwat tadi tidak berhenti. Padahal sudah banyak hartanya Allah berikan. Yang diberikan, apalagi yang tidak diberikan. Yang tidak diberikan tidak merasa cukup. Padahal Allah hidupkan kita sudah sampai seusia seperti ini. Yang sudah diberikan banyak juga, masih juga dia berkelana pikirannya terus, angan-angannya terus, harapannya terus. Sahabat sekalian, saya memakai bahasa, dia rela manusia-manusia seperti itu. Rela dia menyamakan dirinya seperti binatang. Mohon maaf saya memakai bahasa seperti itu. Dia rela seperti binatang. Terus menerus saja yang difikirkannya adalah isi dunia. Sedangkan perbekalan kita untuk berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi tiada. Berpuluh tahun banyak tertinggal. Tiada berzikir. Sholat kita tidak jelas. Hanya lisan saja yang berbicara. Jadi tidak diterima sholatnya. La sholata ila khudurul qalb. Jadi kalau tidak khudur itu tidak sah sholatnya. Jadi harus khudur. Harus seperti menghadap ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu harus terambil. Sahabat sekalian, berarti malamat ini, penolakan atas berbagai macam keinginan. Tadi disebutkan beberapa orang syekh yang menolak tentang makanan, menolak. Ada, saya teringat lagi, saya lupa, ada seorang syekh mohon ampun, sudah lama, bertahun lamanya, keinginannya ditahan. Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin makan gulai kaki kambing. Nah, itu di negeri-negeri Arab itu apa? Di kita juga ada sup kaki lah apa namanya begitu. Ini gulai gitu. Selalu teringat akan itu. Betapa enaknya kalau itu roti itu mungkin dimakan airnya pakai gulai gitu, lalu ada kaki kambing, ada apa. Terus ditahan terus, teringat lagi, 3 hari ingat lagi, tapi terus ditahan. Kemudian hatinya melemah.
Beliau pergi ke pasar dan dilihatnya ada kaki kambing, dibelinya 2 batang kaki kambing, 2 potong kaki kambing. Ditentengnya, dibawa, lalu direbus. Belum dimasak, dikasih bumbu apa-apa, baru direbus. Mulai kesadarannya bangkit. Ya Allah, ampuni aku telah melajur hawa nafsuku. Kalah di dalam mujahadah. Lalu si kaki kambing yang direbus itu diangkat, hanya dicium saja. Setelah dicium disimpan lagi dan dia tinggalkan itu. Beliau meninggalkan. Lalu beliau berbicara ke dalam hatinya. Wahai jiwa, puaslah engkau dengan itu. Takutlah engkau akan api neraka jahanam. Perhatikan dengan kita. Kita mendengar sesuatu, ada tempat makan yang enak di mana, perhatikan, syahwat kita dikejar. Oh, di sana ya kita makan yuk, di sana paling enak. Jauh dikejar oleh kita. Adakah riyadhah? Adakah mujahadah melawan hawa? Tiada. Maka ilmu kita tiada. Jauh dari cahaya. Melulu kita terganjal oleh hijab-hijab keinginan tadi. Inilah dia dulumat ilan nur. Kegelapan. Menjauhi cahaya Allah, menutup cahaya-cahaya dengan berbagai nafsu yang ada menggelora di dalam dada. Karena semuanya diiyakan. Ibadat kita banyakkah? Tidak. Tidak banyak. Sahabat sekalian, saya menganjurkan kepada para sahabat, ini bulan apa? Sudah masuk Februari, ya kita pertengahan ini ya. Udah pertengahan, oke. Itu dari bulan lalu masih musim durian. Di kebun banyak durian, masih ada durian. Ini ada ilmu di sini, di dalam durian ini. Yang pertama, saya beritakan kepada para sahabat. Bijinya engkau tanam di mana saja di tempat yang bebas ditanam. Kalau punya halaman, silahkan di halaman. Tidak punya halaman, berikan ke tempat lain atau tanam, cari di tempat yang lain. Agar itu manfaat bagi alam semesta. Zikir kita hanya sedikit. Tapi kalau pohon ini ditanam, dari mulai jadi awal berdaun 1, berdaun 2, itu adalah pahalamu yang berkepanjangan. Kalau satu pohon. Kalau satu pohon ini ada yang 100 tahun. Kalau kita menanamnya di hutan, di tempat yang jauh. 100 tahun peribadatan karena ilmu yang kita miliki. Kemarin saya menunjuk sebuah pucuk di kebun, pucuk durian yang keluar dari cabangnya, batangnya begitu. Saya panggil adik saya, ini Om Dadang. Dia bilang, Dadang, lihat, ini pucuk ini pahala ini, jangan lupa. Karena apabila engkau yang menanamnya, ini menyegarkan alam semesta. Pahalanya adalah untuk yang menanamnya. Apalagi kalau berbuah, kita telah tiada. Buahnya ini masih dinikmati oleh manusia. Lalu bijinya menebar kemana-mana, ada yang jadi lagi di tempat lain. Kitalah yang pertama menanamnya. Maka beritakanlah kepada para sahabat, kau tanam pohon apa saja.
Ada burung yang bertengger di sana. Burung berkicau, beroleh kegembiraan di pohon yang kita tanam. Allah menggenggam kenikmatan-kenikmatan orang yang menikmati pohon yang kita tanam. Digenggam oleh malaikat, ya Allah, ini amalnya si Anu ini. Sampai lagi kemana? Sahabat sekalian, ada sang yang satu tidak terfikirkan oleh kita. Bukankah pohon tiupan angin? Pohon khususnya saja kita beri pohon. Dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap lembar daunnya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Siapa yang menanamnya? Ini hanya satu pohon saja. Bagaimana kalau biji durian itu banyak kita tanam di mana-mana? Buahnya termakan, berkembang kemana-mana. Daunnya saja, satu daun saja bertasbih. Saya tunjuk kemarin kepada adik saya. Baru mekar begitu, pucuknya belum mekar. Semua bertasbih itu pohon pada Allah Ta'ala. Bukankah itu amal yang berkepanjangan? Tetapi harus berilmu. Bila tidak berilmu, tidak mengetahui ilmunya, tidak kita tanam itu pohon. Tidak kita pelihara itu pohon. Tidak kita gembirakan itu pohon. Kita tidak suburkan itu pohon. Silahkan tanam pohon apa saja di alam semesta. Gemarlah menanam yang seperti itu. Di mana? Di negeri, di tempat yang boleh ditanam. Karena itu manfaat bagi umat manusia dan manfaat bagi alam semesta dan manfaat juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Inilah dia al-Islam. Siapa yang beroleh manfaat di alam semesta itu? Siapa yang membuat manfaat? Karena orang-orang pejalan sejati, orang-orang yang berilmu, orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan untuk syahwat, bukan untuk dirinya. Melulu untuk kebutuhan diri. Tidak, tidak begitu. Apakah kita membuat sumur yang airnya itu dipakai oleh orang banyak? Adakah kita menanam pohon yang terus-menerus itu berkembang? Yang sumur itu airnya diambil untuk menyegarkan pohon, untuk menghilangkan dahaga, untuk bersuci. Toharoh. Bertoharoh itu, tetesan-tetesan air wudhu itu jadi malaikah. Jadi malaikah. Lihat di dalam hadis-hadis. Airnya dari mana? Dari tempat yang aku membuat sumur misalnya. Di mana? Selama air itu mengalir. Selama air itu ada. Pahalanya untuk yang membuatnya. Ini dia para sahabat sekalian. Semoga diberikan ilmu itu. Dan setelah ilmu itu kita miliki, kita kuasai, terhunjam di dalam dada. Lalu kita mengamalkannya. Bukan hanya untuk pengetahuan. Seperti orang pandai banyak ngomong terus. Tetapi tidak bekerja. Bukan itu. Pejalan sejati adalah bertindak hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menurunkan rahmat kepada kita yang ada di sini dan para sahabat yang di mana saja di belahan bumi ini yang sempat bertemu, khususnya bertemu dengan saya, atau saya mohon ampun dan saya mohon dimaafkan, dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.